Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi membahas mengenai lingkaran. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring serta penerapannya. Nah, bagaimana hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring? Jadi, kita gunakan perbandingan senilai ya. Sudut AOB untuk gambar yang kiri dibandingkan dengan sudut DOC itu sama dengan luas juring AOB per luas juring DOC. Sama dengan juga panjang busur AB per panjang busur CD. Jadi senilai ya. Atau kalau misalkan busur AOB dibandingkan dengan satu putaran penuh 360 derajat, maka akan sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran dibagi sama dengan panjang busur AB dibagi keliling lingkaran. Gini, nah penggunaannya nanti disesuaikan dengan apa yang ditanyakan oleh soal. Misalkan diketahuinya ini, ditanyanya luas juring AOB, berarti kita gunakan ini, kesamaan ini. Misalkan diketahuinya sudut AOB dan ditanya panjang busur, berarti kita gunakan yang ini dan yang ini. Nah, ingat kembali bahwa keliling lingkaran rumusnya adalah Pi dikali diameter lingkaran atau 2πr karena diameter itu sama dengan 2r. Luas lingkaran itu πr kuadrat. Nah, contoh soal pertama seperti ini. Nah, berarti karena diketahui gambarnya seperti ini, kita gunakan sudut AOB per 360 derajat sama dengan busur AB dibagi 2πr. Karena ditanyanya panjang busur, berarti perbandingan yang luas juring sama luas lingkaran tidak perlu kita tulis. Nah, 60 per 360 sama dengan busur AB per 2 kali 22 per 7 kali 14. Ini 60 dan 360-nya kita sederhanakan. Dibagi 60 menjadi 1, ini menjadi 6. Terus ini 7 sama 14 sama-sama dibagi 7. Sehingga 2 kali 2, 2 kali 2 menjadi 88. Lalu dikalikan silang ini. 6 kali busur AB sama dengan 1 kali 88, berarti busur AB-nya 88 per 6. Sama-sama dibagi 2, berarti menjadi 44 per 3. Seperti itu untuk yang A. Nah, lalu untuk yang B, karena ditanyanya luas juring, maka kita gunakan sudut AOB per 360 sama dengan luas juring AOB per πr kuadrat. Yang ini tidak perlu kita tulis karena tidak ditanyakan. Nah, lalu disubstitusi 60 per 360 sama dengan luas juring AOB per 22 per 7 kali 14 kali 14. Lalu disederhanakan, sama-sama ini dibagi 60. Lalu yang ini sama-sama dibagi 7. Sehingga bisa dituliskan, ini dikalikan silang ya. 6 kali luas juring AOB sama dengan 22 kali 2 kali 14 kali 1 ini. Tapi kan kalau kali 1 sama aja ya. Sehingga luas juring AOB menjadi seperti ini. Lalu sama-sama dibagi 2. Hasilnya menjadi 308 per 3. 308 dari 22 dikali 14. Seperti itu untuk contoh 1. Lalu untuk contoh soal 2, kita bisa gunakan rumus ini sesuai yang ada di penjelasan sebelumnya. Jadi, besar sudut COD per besar sudut AOB sama dengan panjang busur CD per panjang busur AB. Lalu disubstitusikan seperti ini. Nah, yang ini sama-sama kita bagi dengan 35 sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita kali silang. 1 kali busur AB, 3 kali 64,
hasilnya menjadi 192. Sehingga panjang busur AB adalah 192 cm. Seperti itu ya. Baik, ke contoh 3, ini dia penerapan dari hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, ini panjang busur AB itu jelas ini sama aja dengan 1/4 keliling lingkaran, ya kan? Nah, keliling lingkaran rumusnya πd. Sedangkan diameternya di soal ini adalah 20 cm. Nah, berarti perhatikan bahwa di sini terdapat 4 buah busur. 4 buah busur yang panjangnya sama, sehingga total panjang busurnya menjadi 4 kali 1/4, pi-nya 3,14 kali 20, sehingga menjadi 62,8. Nah, panjang tali minimumnya untuk mengikat keempat tong ini, berarti kan yang busur ini tambah ini semua ya. Nah, panjang garis yang ini itu adalah 20 cm. Karena dari sini ke sini itu kan 10 jari-jarinya. Terus dari sini ke sini juga 10. Berarti 10 tambah 10 menjadi 20. Berarti panjang tali minimumnya adalah 4 kali 20 karena ada 4 ikatan ini. Ditambah 62,8, yaitu yang total panjang busur ini. Berarti menjadi 80 tambah 62,8 menjadi 142,8. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 3 tadi itu tongnya ada 4, kalau sekarang ada 3. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan di sini. Kalau misalkan visualisasi untuk menggambarkan panjang ikatannya itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi yang hijau ini, tambah yang hijau, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Seperti itu. Maka kita harus mencari panjang busur yang ini nih, EF berapa. Panjang busurnya ini semuanya sama. Nah, untuk mencari panjang busur ini tentunya kita harus mencari sudut yang ini. Sudut yang ini itu tentunya sama ya. Sama, ini sama. Karena panjang busurnya sama. Nah, perhatikan bahwa segitiga yang terbentuk ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena ini jari-jari ini berarti 7 karena diameternya 14. 7 ini 7, 7 tambah 7 14, ini pun sama. 14 ini 14, sehingga sama sisi. Nah, kalau sama sisi berarti sudut yang ada di sini itu 60 derajat. Nah, lalu untuk sudut ini itu 90 derajat ya, tegak lurus, sehingga untuk mencari sudut EBF yang ini nih, berarti 360 derajat dikurang 90 derajat tambah 60 tambah 90. Karena satu putaran ini adalah 360 derajat. Berarti menjadi 120 derajat. Nah, kita gunakan hubungan tadi, berarti sudut EBF per 360 sama dengan panjang busur EF dibagi 2 PR. Sudut EBF 120, terus R-nya itu 7. Pi-nya 22 per 7. Kita sederhanakan, ini dibagi 120 menjadi 3 ini sama-sama dibagi 7. Berarti 1/3 sama dengan panjang busur EF per 2 kali 22, 44. Lalu dikali silang, 3 kali panjang busur EF sama dengan 44 kali 1, 44. Berarti, ini berarti panjang busur EF sama dengan 44/3. Nah, selanjutnya untuk mencari
panjang tali yang mengikatnya, berarti kita perlu tambahkan panjang seluruh busur ini ditambah dengan yang ini, garis lurus ini nih. Berarti kan ini 7 tambah 7, 14. Ada 3, berarti 3 kali 14. Nah, lalu yang panjang busur ada 3 juga, berarti 3 kali 44 per 3. Sehingga menjadi 14 kali 3, 42. Ini disederhanakan menjadi 44, ditambahkan menjadi 86. Jadi panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 batang kayu tersebut adalah 86 desimeter. Dan di soal diminta menyatakan dalam sentimeter sehingga menjadi 860 cm. Seperti itu ya. Ini latihan soal, silahkan dicoba. Ini juga latihan soal yang kedua. Lalu ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Ini yang kelima. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.